Saudara, mari kita buka dari Sakaria 10 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, judulnya adalah pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Saudara, hari-hari ini kalau saudara lihat keadaan Indonesia, saudara ya, kegoncangan, saudara, kematian, saudara, ada satu roh yang sedang berusaha untuk menghancurkan bangsa kita. Tetapi saya percaya, saudara, sebenarnya ini semua dibiarkan Allah terjadi untuk membangkitkan kita umat-umat, anak-anak tebusannya. Saudara, pada waktu saudara dibangkitkan, saudara, maka itu akan merupakan satu masa penggodokan. Ini hari-hari satu masa di mana saudara ditrain, masa di mana saudara dilatih, masa di mana saudara memang kelihatannya ditindas, tetapi untuk merubah semuanya itu menjadi berkat buat setiap kita. Saudara, ini hari-hari akan menjadi seperti hari-hari pada zaman Esther, di mana ancaman kegelapan mulai datang, tetapi itu akan dibalik, saudara, menjadi hari pembebasan buat setiap kita. Amin. Saudara, nah karena itu saya berdoa supaya saudara mengerti urgensi ini. Saudara, Tuhan sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk membangun tentaranya. Saudara, Tuhan sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk membuat saudara dan saya berdiri pada tempat saudara masing-masing. Karena itu dia akan buat proses kita sangat menekan. Proses kita, saudara ya, kayak seperti saudara dipres, saudara. Kalau saudara pernah tahu pada waktu itu, saudara, Amerika membutuhkan banyak orang buat dikirim ke Vietnam. Saudara, maka mereka membuat satu training, saudara, yang harusnya training jadi tentara itu, saudara ya, harusnya 3-4 tahun. Maka dibuatlah training buat tentara 6 bulan, saudara. 6 bulan acara bisa-bisaan harus jadi diterjunin ke medan perang, saudara. Nah, saudara, hari-hari ini seperti itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, suka tidak suka, saudara akan dimasukkan dalam satu camp training, di mana mungkin 6 bulan ini rasanya mau mati, rasanya mau pingsan. Saudara, rasanya saudara berkata tidak kuat, mundur. Tuhan bilang, please jangan. Hari ini saya cuma mau berkata sama saudara, siapkan diri. Dan kalau Allah memasukkan saudara ke tempat itu, jangan mundur. Karena kemuliaan yang Allah sediakan jauh lebih besar. Karena berkat yang ada di hadapan kita sangat luar biasa. Karena jarahan yang harus kita ambil sangat banyak. Karena bangsa ini harus diselamatkan. Karena itu seberat apapun training di depan saudara, jangan mundur. Cuma itu yang saya mau katakan. Saudara, Allah sanggup beri kita kekuatan. Tapi keputusan mundur atau tidak di tangan kita. Karena itu saya berkata, jangan mundur, saudara. Kalaupun saudara sudah rasanya mau mati, biarlah engkau mati di dalam training itu. Engkau tetap ada di dalam jalan ketaatan. Amin. Jangan biarkan hatimu mundur dari Tuhan. Jangan biarkan hatimu kecewa. Jangan hatimu berontak kepada Tuhan. Itu saja. Saudara, nah sekarang kita lihat apa yang Tuhan sedang mau buat. Yang pertama, saudara, terhadap para gembala akan bangkit murkaku. Saudara, Allah akan mulai bergerak, saudara, di antara gereja dan umat Tuhan. Saudara, mereka yang menyebut dirinya gembala tapi yang palsu ini akan mulai digoyang oleh Tuhan. Saudara, jangan kita berkata begini, oh itu urusan Pak Rudi deh, kalau saya santai katanya ya, saya bukan gembala. Oh, hati-hati saudara. Yang disebut gembala di sini, saudara, bukan artinya gembala sidang saja. Engkau kepala rumah tangga, maka engkau gembala buat rumah tanggamu. Amin. Saudara, engkau kepala FA, saudara, kepala kelompok sel, saudara, maka engkau gembala buat di situ. Engkau kepala dari kaum muda, maka engkau gembala di situ, saudara. Engkau guru-guru di sekolah, maka engkau gembala buat murid-muridmu. Betul? Saudara, nah saudara, Tuhan mulai berkata, aku akan mulai berurusan dengan para gembala. Apakah engkau melakukan dengan hati? Apakah engkau memberi makan sehingga mereka kuat? Apakah engkau memberikan sungguh-sungguh, saudara, semua yang terbaik, minuman, pengertian, supaya mereka siap pada waktu hari kesusahan atau hari serangan, hari peperangan itu datang? Atau kita biarkan semuanya? Saudara, biarkan, hati-hati. Ini akan mulai kena ke kita. Saudara, ada banyak orang tidak peduli dengan yang di bawah. Mereka tidak menggunakan belas kasihan, tapi mereka pukul semaunya, saudara. Mereka terapkan yang namanya peraturan sehingga mereka menghancurkan banyak hati. Saudara, dan hati-hati. Ini akan menjadi berbalik pada kita. Karena apa yang engkau buat kepada orang lain, itu yang akan Tuhan buat kita. Betul? Saudara, kalau bapak-bapak engkau menyakiti hati istrimu, oh Tuhan akan berbalik. Tuhan akan berurusan dengan kita. Ibu-ibu, kalau engkau selama ini kasar dengan pembantu, ini akan berbalik. Saudara, karena Allah akan sedang berurusan dengan kita. Dia mau bersihkan gerejanya supaya gerejanya ada di dalam kehendak Allah yang sempurna. Ya. Nah, saudara, kita lanjutkan.
Saudara, saya tidak perpanjang itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Tetapi yang menjadi urusan saya dan urusan saudara adalah menyiapkan hati untuk dibentuk. Amin. Nah, beberapa dari saudara akan mulai masuk training, saudara ya. Yang pertama training yang namanya kuda keagungan. Nah, saudara ya, saya tidak tahu siapa dari saudara, tetapi ini ada beberapa pilihan. Dan nanti saudara bisa lihat di mana saudara dimasukkan oleh Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan berkata pada saya, aku sedang membentuk kuda-kuda keagungan. Aku sedang membentuk yang namanya batu penjuru. Aku membentuk yang namanya patok kemah. Dan aku membentuk yang namanya busur pang. Ada 4 hal ini, saudara, yang Allah akan bentuk hari-hari ini, saudara. Nah, saudara, saya tidak tahu saudara masuk yang mana, saya masuk yang mana. Nanti saudara tahu pada waktu kita mulai ada di dalam trainingnya. Saya cuma mulai cerita saja. Saudara, yang namanya kuda keagungan, ini adalah kuda yang dipilih, saudara, karena sesuatu yang baik dalam hidupnya. Saudara, setiap dari kita punya sesuatu yang baik. Mungkin yang satu punya kekuatan, yang satu mungkin punya ketegasan, yang satu mungkin punya kasih, yang satu mungkin punya kedisiplinan. Saudara, ya, Allah akan mulai lihat kebaikan kita, dan Dia ambil yang baik itu. Dan Dia mulai masukkan camp, saudara, untuk dilatih. Kuda-kuda ini dari yang terbaik dipilih. Kemudian dia mulai dilatih. Saudara, latihan kuda ini tidak pernah ringan, saudara. Jalan pun diatur. Makanan diatur, tidak boleh makan sembarangan. Saudara, semuanya diatur. Saudara, yang pertama, kita akan mulai masuk camp. Di mana kita meletakkan semua hak kita. Dan Tuhan yang mengatur semua hak kita. Amin. Tuhan akan mulai urusan dengan makan kita. Ayo. Tuhan akan mulai urusan dengan kita belanja pakai uang kita. Tuhan akan mulai urusan dengan cara tidur kita. Saudara, hati-hati loh. Ya, ini kalau mau jadi kuda keagungan, semua diurusin sama Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, Tuhan mulai urusan dengan tidur saya. Tuhan berkata, kamu tidak boleh tidur kebanyakan. Ya, ini hari-hari gawat. Bangun jam 3 pagi mulai berdoa. Aduh, saudara. Saya berkata, saya pikir bangun jam 5 itu sudah oke. Ini bangun jam 3, saudara. Hari-hari ini saya itu kalau tidur, saudara, cuma 4-5 jam, saudara. Kadang-kadang cuma 3 jam, saudara. Ya, Allah mulai perurusan. Tuhan bilang, ini hari-hari yang gawat. Bangun, bangun, bangun. Saudara, Allah mulai perurusan, saudara, dengan cara makan kita. Saudara, Tuhan bilang, makan yang sehat. Jangan makan yang macam-macam. Karena badan harus dibangun. Ini peperangan yang besar. Saudara, Allah mulai cara kita belanja. Saudara, sudah bertahun-tahun sebenarnya. Saya sudah tidak pernah belanja sebenarnya, saudara. Saya sudah tidak pernah pakai uang itu buat beli-beli baju semau saya. Enggak, saudara. Saya sudah belajar mengerti bahwa setiap sen, saudara ya, itu adalah milik Tuhan. Ini kuda keagungan. Allah mulai mengatur seluruh sisi dari hidup kita. Saudara, Allah mulai mengatur cara kita bicara. Saudara, dari beberapa tahun yang lalu Allah mulai berkata, kata-kata ini tidak pernah boleh keluar dari mulutmu. Sudah tidak boleh keluar. Dan kalau bicara sama orang, Tuhan bilang, tidak ada lagi cara memaki, tidak ada lagi cara marah, sejengkel apapun, marahmu cuma boleh begini. Saudara, Allah mulai mengatur. Saudara, kuda itu bisa lari cepat. Tapi Tuhan bilang, tidak, lari harus cara begini. Dia mungkin bisa loncat tinggi, Tuhan bilang, tidak, loncat harus kayak begini. Jalan harus seperti ini. Diatur semua, dan itu tidak enak, saudara. Ya. Tapi kalau mau jadi kuda keagungan, mulai. Hal yang kedua yang kuda agungan ini, ketaatan menjadi yang nomor 1. Saudara, kuda ini, saudara, saya pernah lihat dan pernah baca bagaimana kuda-kuda yang dipilih jadi kuda keagungan raja ya. Salah satu pelajarannya, salah satu ujiannya, saudara, kuda ini akan disuruh ngangkat kakinya 1. Dan kemudian pelatihnya akan tidur di bawahnya, saudara. Saudara, dan itu dibiarkan sampai kuda itu gemetar menahan, saudara. Ya, sakitnya dan menahan supaya dia tidak menurunkan. Saudara, kuda itu bisa saja menurunkan di sebelahnya. Sehingga pelatihnya ada di tengah-tengahnya. Kuda itu bisa mundur atau maju, saudara. Tapi kuda yang lulus adalah kuda yang tidak bergerak kalau tidak disuruh bergerak. Kuda yang memilih mati, saudara. Tapi tidak akan menurunkan kakinya. Dia bisa sampai gemetar hebat, saudara. Tapi dia tidak akan menurunkan kakinya. Sampai pelatihnya pergi dari situ. Dan berkata boleh. Saudara, ini ujian kuda keagungan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita seringkali berkata, gini aja lah Tuhan.
Aku maunya begini. Ya. Tuhan bilang, bisa engkau masuk dalam ketaatan sampai engkau harus bayar sebesar apapun. Engkau mungkin harus melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Engkau mungkin harus menderita begitu rupa. Tapi bisa enggak? Buat sebuah ketaatan, aku akan berkata iya, apapun juga. Apapun juga. Sampai kekuatanmu habis bergetar. Saudara bisa berkata, enggak, aku tetap bilang iya. Aku tetap bilang iya. Saudara, Allah dalam hidup saya, saudara, tidak pernah saudara membohongi saya. Pada waktu saudara saya masuk dalam pelayanan Mahanaim, Tuhan bilang begini, nak, harganya darah. Harganya darah. Saya berkata, Tuhan, bukankah darahmu cukup? Dia kasih 1 Yohanes 3 ayat 16. Kalau darahku cukup, nak, tidak perlu 1 Yohanes 3 ayat 16. Yang dibilang kamu wajib mati untuk saudara-saudaramu yang lain. Kalau darahku cukup, Tuhan bilang, tidak usah ada ayat yang berkata biji gandum itu. Kalau tidak mati, maka dia tidak akan menghasilkan buah banyak. Kalau darahku cukup, Tuhan bilang, maka tidak perlu darah martir lagi yang ada di Wahyu. Saudara, dan Tuhan mulai berkata, ya, untuk sebuah bangsa, keselamatannya itu darahku. Tapi tiap terobosan, tiap pemilikan, tiap merebut, peperangan, darahnya darahmu. Saudara, dan pada waktu itu saya gemetar. Seperti kuda itu. Saya rasanya gemetar dan berkata, Tuhan, kenapa kau hadapkan kepadaku ya pilihan yang tidak enak. Tapi saya berkata, aku berkata ya, karena tidak mungkin aku pergi dari situ. Aku berkata ya, itu sudah yang ku katakan kepadamu. Untuk apapun juga. Saudara, dan kemudian pelayanan itu berjalan. Saudara dan saudara tahu berapa banyak yang berjatuhan. Saudara, termasuk anak saya dalam kandungan. Saya cuma mau yang 3 yang terakhir ini. Tahun ini Tuhan berkata, buka di 3 tempat. Buka di 3 tempat di kota lain. Saudara, di Makassar Tuhan bilang, di Jayapura, dan mulai terobos Manado. Saudara, begitu kami buka Makassar, anak daripada pemimpin yang saya suruh menerobos di Makassar meninggal dunia dalam kandungan. Begitu saya suruh saudara Papua, anak yang saya suruh menerobos Papua meninggal dunia. Begitu kita masuk Manado, bendahara kami, anaknya di dalam kandungan juga meninggal. Saudara, itu ya, setiap kali iblis itu bisa tertawa sama saya dan berkata begini, kamu masuk, lihat aja, aku serang habis, dan kamu akan lihat seorang anak lagi dihancurkan. Saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan tidak melindungi? Saya balik tanya, kenapa pada waktu Yesus lahir harus ribuan anak mati? Kenapa pada waktu Musa lahir harus ribuan anak mati? Untuk setiap peperangan, terobosan, iblis akan coba bunuh walaupun jiwanya dan rohnya tetap kembali ke Tuhan. Saudara, hari-hari ini kalau saya boleh pilih, saudara, saya rasanya mau mundur dan berkata, cukup Tuhan, jangan buat lagi. Tapi Tuhan berkata, sampai di setiap provinsi kamu tancapkan panci-panciku. Saudara, berapapun harganya. Sampai kami yang di Mahanaim saya umumkan. Saya berkata, kalau engkau masuk Mahanaim berarti engkau siap diundi. Dan kalau itu bagianmu untuk meletakkan korban, itu bagianmu untuk mati, matilah. Saudara, saya berkata, kita tidak tahu undian jatuh ke siapa. Tapi sekali waktu undian jatuh ke tangan kita. Saudara, tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan tidak cukup dengan saya, dengan beberapa teman. Tuhan akan bawa orang-orang yang akan jadi kuda keagungan. Yang punya ketaatan mutlak untuk melakukan apapun, berapapun harganya. Saudara, dan kuda keagungan ini punya tes yang terakhir. Saudara, tes yang terakhir, saudara, adalah dia disuruh diam, saudara. Ya. Dan di sebelahnya akan diledakkan meriam. Saudara, atau peluru yang keras sekali. Bam! Kalau kuda itu kaget. Kuda itu meringkik naik saja.
kuda itu bergeser saja. Kuda itu tidak mati, tidak lulus. Ini apa bedanya dengan ujian ketaatan? Beda. Ini adalah ujian ketenangan yang di dalam. Saudara, di sekitar kita boleh goncang-gancing, saudara. Saudara harus bisa berkata, aku tetap percaya. Ledakan dan intimidasi bisa begitu keras, bam, saudara. Saudara, kita tidak boleh bergeser. Kita tidak boleh mengambil keputusan secara sembrono. Kita tidak boleh, saudara, mengambil tindakan hanya karena perasaan kita. Tapi kita harus berkata, aku tunggu Tuhan. Dan biar Tuhan yang melakukan, yang memutuskan buat aku. Saudara, saya percaya di sini ada orang-orang yang akan bisa dilatih jadi kuda keagungan. Ini training yang berat. Tapi sekali lagi mari berkata ya. Karena Allah banyak butuh kuda keagungan. Amin. Berkata ya. Kita lihat yang kedua. Saudara, dikatakan dan dari mereka akan muncul yang namanya apa, saudara? Batu penjuru. Saudara, batu penjuru ini, saudara ya, di dalam sejarah, di dalam zaman dulu itu macam-macam, saudara. Batu penjuru yang pertama, saudara, adalah batu yang paling penting di dalam fondasi. Saudara, di dalam fondasi ya, ada batu-batu yang kalau itu bergeser sedikit tidak masalah. Tapi ada batu-batu yang paling penting di dalam fondasi. Jadi misalnya nih ya, kalau zaman dulu bikin fondasi besar, saudara ya, keliling-keliling, maka ada satu fondasi yang di tengah. Yang di tengah yang kuat banget, saudara ya, itu ditancap ke bawah. Nah ini, saudara, kalau fondasi yang lain retak pun masih nggak apa-apa. Tetapi satu ini digoyang, habis, semuanya runtuh. Karena itu pada waktu Simpson, saudara ya, dia mau merubuhkan gedung itu, dia cuma minta yang di tengah, betul kan? Karena dia peluk yang di tengah hancur, semuanya, seluruh gedung hancur. Kenapa? Karena dia di tengah dan fondasinya di bawah, dan semua struktur istilahnya itu menopang di batu ini. Jadi batu ini bam, semuanya bam. Yang kedua, batu penjuru itu bisa bicara batu kunci. Saudara, kalau zaman dulu kita bikin tembok, kan tidak ada semen, tidak ada plester, saudara ya. Atau saudara bikin gapura, maka dia susun. Di tengahnya ini, saudara, bolong. Dan biasanya diukir atau dipahat batu yang persis ukurannya. Ini batu tidak terlalu besar, tapi batu ini dimasukin di situ, plek. Selama batu itu ada, maka tidak ada yang bisa bergerak. Tapi batu itu dicopot, maka ini labil sekali. Dia bisa bergerak dan sekali waktu bisa runtuh. Ini batu penjuru. Demikian juga bisa terjadi di tembok. Ya. Kalau strukturnya tembok, saudara, dan dia bisa sama. Kira-kira seperti itu, disusun. Nanti ada batu-batu yang diselesipkan di tengah sini. Pak. Itu namanya batu penjuru. Yang kalau itu dicopot batunya, ini tembok akan geser. Rubuh rumahnya. Ya. Jadi seperti itulah kiranya yang namanya batu penjuru. Artinya ini tempat kunci, saudara, atau tempat menopang semuanya, ya, atau ini adalah batu yang mempersatukan. Saudara, dan Tuhan akan bentuk orang-orang yang seperti ini. Saudara, untuk saudara bisa mempersatukan, saudara itu harus mau menjadi jembatan, diinjak, dilewati oleh orang banyak. Amin. Gampang ngomongnya ya, amin. Ya, coba nanti rasain, saudara ya. Gak gampang, sakit, saudara, sakit. Untuk saudara bisa jadi jembatan, Yesus jadi jembatan antara Allah dengan manusia, saudara. Dan begitu dia jadi jembatan, saudara, oh sakit, dia menderita. Hal yang sepele aja. Saudara, kami punya sekolah, dan di sekolah kami, saudara ya, menerima banyak guru. Ada beberapa guru, saudara, yang kami terima, saudara, dan kami tahu sebenarnya mereka punya sejarah yang tidak baik. Ada yang pernah mukul anak, saudara, ada yang pernah berzina, saudara. Tapi kami tahu kalau kami tidak pernah mau jadi jembatan untuk membawa mereka dari kehidupan mereka yang sudah jatuh masuk dalam panggilan, mereka tidak akan pernah menemukan panggilan mereka lagi.
Saudara, kalau kami tidak mau jadi jembatan, saudara, ya untuk membawa mereka ke Tuhan, kita cuma mau orang yang sudah baik, maka sebenarnya kita bukan melayani, tapi kita minta dilayani. Saudara, dan pada waktu kami mulai masukkan guru-guru yang bermasalah, saudara, saya bisa ditelepon orang, dan orang itu saya tidak tahu siapa, sampai sekarang tidak pernah tahu. Orang itu bisa berkata, dulu Mahanaim sekolah yang bagus ya Bu, sekarang Mahanaim isinya pelacur, pemukul. Ya, kami tidak mau punya anak transfer dengan roh itu, dicepret. Saya sedang berkata, wow, ya, hanya untuk jadi jembatan kecil aja, memberi kesempatan. Harganya, saudara, dimaki, saudara. Saudara, saya hari-hari ini sedang berkata, Tuhan, capek loh jadi jembatan itu. Ya. Saudara, kejadian tadi malam, saudara. Ya. Ada 2 orang bertengkar, saudara. Ya, maksud saya mau jadi jembatan, saudara. Jadi, saudara, saya temukan mereka, saudara ya. Temukan mereka, saudara. Tahu, mereka tidak ngomong satu sama lain. Saya yang dimaki sama dua-duanya, saudara. Saudara, yang satu ngomong tentang semua unek-uneknya ke saya, tapi ngomongnya saya. Kamu tahu enggak perasaan kamu? Saya bilang, iya. Saya yang disalahin habis. Saudara, yang satu bilang, kamu kalau mau ngomong sama saya, dia bilang, enggak, saya enggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama dia. Katanya gitu ya. Saudara, selesai kerjaan yang satu yang ngomong. Saudara, saya berpikir kok jadi saya yang salah ya. Saya yang dimaki. Tuhan bilang, ya namanya jadi jembatan. Ada begitu banyak hal, saudara, dalam hidup ini. Satu pelayanan-pelayanan yang sebenarnya orang lain berkata, aku tidak suka di situ. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, mau tidak jadi jembatan? Saya ingat pelayanan seseorang yang jadi jembatan. Pada waktu itu dia ke Afrika, saudara. Yang saudara tahu antara orang kulit putih dan antara orang kulit hitam. Itu benar-benar ada gap yang berat. Dia orang kulit putih dan dia jalan ke daerah orang kulit hitam. Dia diludahi, dia dipukul, dia dicaci. Tapi dia jalan terus sampai ke satu tempat, di mana dia bisa ketemu dengan Tuhan bilang orang itu. Dia berlutut di depannya dan dia berkata, boleh enggak aku membasuh kakimu? Saudara, orang ini mulai ketawa, dia orang kulit hitam ini ternyata kepala suku atau geng. Saudara ketawa dan dia bilang, hei lihat sini, ada orang kulit putih mau basuh kakiku. Kesempatan, ada orang gila. Dia berlutut. Di tengah orang, semua orang kulit hitam mengumpul. Kemungkinan dia bisa dibunuh. Kemungkinan dia bisa disiksa. Tapi yang pasti orang sudah mulai meludahi dia. Orang mencaci dia. Dan dia berlutut. Dia basuh kaki orang itu. Dia basuh dengan sungguh-sungguh, dia minta ampun. Padahal dia tidak pernah melakukan itu. Dia minta ampun. Dan saudara, orang ini tiba-tiba nangis di jamah Tuhan. Dan dia tidak basuh satu. Satu demi satu orang maju minta dibasuh. Hari itu dia memenangkan puluhan. Tetapi bukan itu yang penting. Dia sudah menjembatani 2 bangsa. Saudara, dia sudah mau untuk berkata, Tuhan, biarkan aku jadi batu penjuru. Amin. Saudara, batu penjuru juga kunci. Kunci. Ada orang-orang yang akan menjadi juru kunci, saudara. Bukan berarti yang paling akhir. Tapi menjadi orang yang membuka sesuatu. Saudara, dan membuka sesuatu tidak pernah gampang. Kunci itu kelihatannya kecil loh, tidak kelihatan. Jadi jangan saudara berpikir jadi batu penjuru, itu batu kuat. Tidak, saudara. Batu penjuru itu tidak pernah besar, saudara. Batu penjuru itu kecil. Cuma kotak segini atau segini. Kecil dibanding dengan batu-batu yang lain. Tapi dia merupakan kunci. Saudara, saya tidak tahu. Mungkin saudara merupakan kunci yang Allah panggil untuk berdoa. Saya ingat cerita kesaksian seorang wanita kulit hitam. Saudara, gerejanya stuck. Tidak bisa berdiri, tidak bisa bangkit, tidak ada orang yang maju. Jumlahnya tidak lebih dari 50. Dan suatu hari Tuhan berkata pada wanita ini, kamu mau enggak? Setiap malam, ya, malam Sabtu,
Kamu mulai masuk dari jam 10 malam sampai pagi berdoa dengan aku. Tinggalkan suami, tinggalkan anak-anakmu. Dari jam 10 malam sendiri doa sama aku. Sampai aku melawat gereja ini. Saudara, dia lakukan lebih dari setahun. Dan tiba-tiba Allah melawat gerejanya. Menjadi salah satu gereja yang terbesar. Orang tidak pernah kenal wanita ini. Itu cuma ada di dalam salah satu perikop dari kebangunan rohani di Afrika. Orang bahkan tidak pernah tahu siapa namanya. Dia tetap jadi ibu rumah tangga biasa. Tapi dia sudah menjadi juru kunci, saudara, yang membuka lawatan atas Afrika. Sampai kapanpun beliau tidak pernah khotbah. Sampai kapanpun beliau tidak pernah terkenal. Orang tidak pernah kasih piagam dan penghargaan buat dia. Tapi dia sudah menjadi batu penjuru buat sebuah kebangunan rohani di Afrika. Saudara, dan pertanyaannya, berapa banyak orang mau jadi batu penjuru, menjadi kunci? Saudara, berapa banyak orang mau untuk menopang banyak orang? Saudara, batu penjuru ini juga yang menopang banyak orang. Orang lebih suka, saudara, yang kelihatan ya, yang khotbah. Tapi yang menopang si pengkhotbah ini siapa? Orang lebih suka menjadi pemimpin pujian atau melakukan KKR jadi donatur. Tapi pertanyaan, siapa yang menopang donatur? Siapa yang menopang pemain musik? Siapa yang menopang gembala sidang? Ini adalah batu penjuru. Ini harus orang yang tidak kelihatan. Kalau sama-sama kelihatan pasti bersaing dan mengurusi dirinya sendiri. Betul loh? Pasti, saudara. Kalau sama-sama sibuk, sama-sama terkenal, sama-sama punya persoalan, saudara ya, maka dia tidak akan bisa jadi batu penopang. Ini menjadi batu penopang ini tidak kelihatan. Saudara, ini orang yang mungkin membawa saudara dalam doa. Mengcover kalau saudara tidak kuat. Berdiri di depan kalau ada serangan. Dia mungkin kena attack dari kuasa-kuasa kegelapan. Dia jadi tempat marah kalau kita frustasi. Dia yang beliin baju, pakaian, ngurusin makanan, dan orang tidak pernah muji, sangkanya cuma kacung kecil. Pembawa senjata dari Yonatan. Atau saudara wanita yang berkata kepada Naaman, coba kalau misalnya Bapak ke Israel. Saudara, ini adalah orang-orang kecil. Yang di mata manusia tidak berarti. Tapi Tuhan tahu, ini batu penjuru yang menopang hampir sebuah bangunan. Saudara, saya berdoa ada orang-orang yang mau berkata, iya aku mau. Seumur hidup tidak kelihatan pun aku mau. Karena hari-hari ini ibu pendeta sudah tidak bisa menjadi penopang. Sama sibuknya, sama terkenalnya, saudara ya. Saudara, jadi harus ada orang-orang lain yang mau jadi penopang. Yang rela. Rela. Saudara. Sama sekali tidak kelihatan. Saya bersyukur saya punya teman-teman yang seperti itu. Salah satu soal yang sepele aja, saudara. Saya ini kalau puasa suka tidak tahan, saudara. Jadi misalnya puasa seminggu ya, pasti nanti ada bolongnya deh, saudara. Gara-gara lupa, atau gara-gara saudara ya, saya diundang makan, atau gara-gara saudara saya tidak sempat makan, pokoknya pasti ada yang miss, saudara. Ya, atau kadang-kadang tiba-tiba saya badannya sakit semua dan sebagainya. Tapi saya punya teman yang luar biasa. Kalau bagian saya puasa ya, saya punya teman-teman penopang yang selalu berkata begini, Bu atau Ci, saya akan ikut puasa di jam di mana kamu puasa. Walaupun itu bukan jadwal dia. Supaya kalau kamu bolong, saya sudah berdiri menutup lubang itu. Saya punya teman-teman, saudara. Saya seringkali dapat jam doa. Dan jam doa itu kami bisa jam 2, jam 3 pagi, saudara ya. Kami punya giliran jam doa. Dan saya punya teman-teman yang selalu berkata sama saya, jam doamu jam berapa? Saya akan dukung di jam doa itu. Ya. Sekalipun dia bilang, kamu ketiduran, kamu tidak akan salah di depan Tuhan atau di depan iblis. Karena saya gantiin kamu kalau kamu ketiduran. Saya bersyukur. Ini orang tidak pernah ketahuan. Tidak pernah tahu siapa namanya. Tapi saya tahu, dia berdiri menjadi batu penjuru buat saya.
Saudara, saya menghargai sekali orang-orang seperti ini. Saudara, dan saya berdoa supaya ada banyak orang yang bisa berkata pada Tuhan, aku mau jadi batu penjuru. Amin. Yang ketiga, Allah sedang cari yang namanya apa saudara? Patok-patok kemah. Saudara tahu, patok kemah itu gunanya apa? Ditancap di dalam tanah loh. Nggak enak loh, betul kan? Dan gunanya apa? Menstabilkan sesuatu. Saudara, Tuhan hari-hari ini sedang butuh orang-orang yang mau turun ke bawah, tidak naik. Saudara, kita semua berdoa minta naik. Kita berdoa minta, Tuhan jadikan aku kepala dan bukan ekor. Jadikan aku direktur, beri aku berkat yang lebih besar, pelayan yang lebih besar. Tuhan bilang banyak nak yang mau naik, tapi sekarang aku tanya yang mau turun. Dan saudara bilang memangnya ada bu pelayan turun? Banyak. Yesus dari surga, kedudukannya sudah wow. Dia punya segala fasilitas dan dia turun. Tinggalkan itu semua. Musa itu pahlawan yang paling gagah berani. Jenderal besar. Dan dia tinggalkan itu dengan sadar. Ibrani berkata, dia memilih kehinaan dibandingkan dengan kemuliaan yang sementara. Abraham, dia sudah tinggal enak di sebuah kota. Punya rumah, zaman itu jangan dipikir tidak punya rumah saudara. Punya rumah. Dan dia tinggal di tenda. Hidup nomaden, pindah-pindah. Di kemah. Ada kehidupan turun, ada. Paulus, orang yang memilih juga kehidupan turun. Dia ini anggota Sanhedrin. Ahli Taurat yang luar biasa. Punya ijazah cum laude semua. Dan dia berakhir dengan menjadi seorang narapidana sampai matinya. Digebuki, dianggap sampah masyarakat. Turun. Hari-hari ini Tuhan sedang tanya, siapa yang mau turun? Banyak orang yang mau naik, banyak. Tapi siapa yang mau turun? Siapa yang mau pergi ke penjara-penjara, bergaul sama mereka, cari teman sama mereka untuk mereka diselamatkan? Siapa yang mau turun pergi ngurusin pelacur-pelacur dan tidak pernah terkenal, bahkan mungkin saudara dianggap menjadi sama dengan mereka, mentalnya mental pelacur. Saudara, siapa yang mau turun dengan berkata, Tuhan, aku mau rangkul orang-orang yang jatuh. Dan saudara bisa dianggap menjadi orang-orang yang sama jatuh seperti dia. Hari ini pertanyaannya, siapa yang mau jadi patok kemah? Patok kemah juga pelayanan yang menstabilkan. Saudara, pelayanan yang menstabilkan itu bukan menjadi hakim dan marah-marah. Tapi pelayanan yang menstabilkan adalah pelayanan yang berkata begini, apa yang orang lain tidak lakukan, aku yang lakukan. Artinya saudara, pada waktu KKR besar, semua ada tim doa, saudara ya. Mungkin ada tim keamanan, ada penyanyi, ada WL, ada pengkhotbah. Cuma satu yang masang tenda, mungkin saudara ya. Dan harus nungguin di situ sampai fajar, tidak ada. Kalau saudara mau tahu pelayanan yang menstabilkan, patok kemah, saudara akan berkata, oke, saya yang akan pasang tenda, nungguin di sana. Sampai semuanya beres 24 jam walaupun tidak tidur dan tidak pernah terkenal. Ini pelayanan yang menstabilkan. Saudara, orang bisa berkata, ya saya mau pelayanan yang jelas dong. Ya, tapi Tuhan bilang siapa yang mau pelayanan yang mengisi, yang tidak jelas, yang tidak enak, yang menstabilkan. Siapa yang mau punya pelayanan hanya untuk mungkin menjemputi orang-orang yang tidak punya kendaraan untuk sampai ke sini. Dan orang selalu lihat berkata, dia paling terlambat ya. Kebaktian udah mulai separuh dia baru datang. Karena dia yang menjemputi orang-orang. Saudara, ada enggak yang mau pelayanan yang menstabilkan? Pelayanan patok kemah. Pelayanan yang terakhir yang Tuhan sodorkan buat saudara adalah busur perang. Saudara tahu yang namanya busur ya?
itu ditarik begitu rupa. Kemudian anaknya bisa meluncur. Betul? Busurnya ikut meluncur atau tinggal ditetap? Tinggal tetap. Saudara mau enggak? Saudara habis-habisan latih seseorang. Saudara tarik semua kekuatan saudara. Saudara tarik keuangan saudara untuk membuat seorang meluncur sampai pada sasaran. Walaupun saudara tetap di tempat dan melatih kembali orang lain dari awal lagi. Ini pelayanan juga sama, saudara. Hari-hari ini Allah sedang berkata, aku butuh busur. Anak panah banyak yang mau jadi. Meluncur ke atas, meluncur tepat pada sasaran. Orang bilang tajam kelihatan. Ya. Tapi kalau tidak ada busur, anak panah tidak pernah berarti. Siapa yang mau tetap mengurusi sekolah minggu bertahun-tahun. Dan semua yang di sekolah minggu sudah jadi, sudah terkenal. Saudara tetap di sekolah minggu kagak ngapa-ngapain kelihatannya. Siapa yang mau saudara? Untuk ngurusin orang demi orang, pemulung, anak jalanan, penjahat. Dan tidak kelihatan apa-apa saudara. Uang puluhan, ratusan juta, miliaran habis. Saudara kalau orang ya punya miliaran, ratusan miliar dan jadi bam gereja besar. Semua orang bilang wow, betul? Tapi kalau saudara menghabiskan miliaran ya, dan tidak pernah kelihatan apa-apa, orang berkata itu gila pemborosan. Yang ngasih pun bosan, saudara. Tidak ada apa-apanya. Hari ini saudara, kok saya dituntut orang. Orang akan berkata, mana bu? Ratusan miliar, puluhan miliar habis buat makan mereka, sekolah mereka, hiburan mereka. Padahal mungkin harusnya bisa jadi gedung gede megah, lebih megah mungkin dari Hilton atau dari hotel-hotel yang ada. Saudara, tapi hari ini saya berkata ya, cuma bilang ya. Seseorang harus jadi busur. Yang lain harus jadi anak panah. Saudara, saya berdoa supaya saudara hari-hari ini mengerti. Karena ada urgensi yang benar-benar Tuhan berkata. Isi kekosongan ini. Kalau tidak, bangsa ini tidak jadi. Lawatan tidak akan pernah jadi. Kalau kekosongan ini tidak dipenuhi. Saudara, dikatakan ayat 5. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh. Justru orang-orang ini akan menjadi dan membuat bangsa ini kuat. Dan membuat bangsa ini akan terbit seperti pahlawan. Membuat gereja akan jadi seperti pahlawan. Yang menginjak-injak musuh. Saudara, kita butuh. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan, ya Tuhan. Dan kita akan punya kekuatan. Seperti pahlawan yang menginjak musuh. Amin. Kita lihat ayat yang ke-6. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Saudara, hari-hari ini saudara ya, yang Allah sedang mau membangkitkan kekuatan pujian atau Yehuda. Yehuda itu artinya aku memuji Tuhan. Saya belajar saudara, hari-hari ini iblis sangat mencoba mengintimidasi. Iblis coba mengacaukan emosi. Iblis coba membuat kita khawatir dan ketakutan. Dan salah satu senjata yang dahsyat adalah yang namanya pujian. Saudara, pengalaman saya baru pulang dari Manado, saudara. Ya, wah, itu capek luar biasa, saudara. Saya berangkat dari pagi, saudara ya, jam 4, terus kemudian transit sampai di sana, saudara ya, sampai di rumah sudah jam 5 sore, saudara. Dan kemudian langsung siap-siap dan sebagainya, dan jam 7 kami KKR, saudara. Ya, saudara, dan saat itu, saudara, sebenarnya saya sedang menghadapi banyak masalah. Saudara, kami sedang menghadapi masalah ekonomi. Kami sedang menghadapi beberapa masalah tuduhan. Kami sedang menghadapi beberapa ancaman. Kami sedang menghadapi beberapa pergeseran dan pergolakan, saudara. Saya sedang clash atau bukan clash lah ya, beda pendapat, saudara, dengan beberapa orang inti, saudara. Dan itu benar-benar membuat saya sebenarnya sudah rasanya pengen mati, istilah saya, saudara. Sampai saya itu berkata begini sama Tuhan, Tuhan,
Aku tidak punya kekuatan KKR. Bagaimana mungkin KKR dengan setumpuk beban di pundakku? Bagaimana mungkin KKR dan aku rasanya benar-benar habis. Beberapa teman sampai berkata, Bu, mukamu itu loh udah tidak bisa dilihat lagi, udah jelek banget. Saya bilang, aduh mau digimanain lagi? Saya bilang, ini muka sudah tidak ada sinarnya, udah capek, udah bek rasanya saudara ya. Saya bilang, saya udah tidak tidur dari jam 2 pagi, saya bilang. Terus di pesawat saya tidak tidur karena pesawatnya goyang terus saudara. Ya cuaca sedang tidak baik. Jadi saya berkata, mau gimana? Ya saya sudah tidak tidur dari jam 2 pagi, suruh KKR, bayangin aja dengan setumpuk masalah. Jam 5 saya masih ditelepon orang dan masih beda pendapat di telepon, saudara ya. Saya mau bilang, mau apa saya? Tapi saat itu saya bilang, Tuhan aku tak tidur setengah jam ya Tuhan. Supaya habis itu aku bisa KKR. Tuhan bilang begini, kamu tidur setengah jam, tidak memulihkan kekuatan imanmu. Kenapa kamu tidak muji nyembah aku setengah jam? Saya panggil beberapa teman. Saya bilang, ayo temenin saya muji nyembah. Karena kalau saya muji nyembah sendiri dalam kondisi begini, saya pasti ketiduran. Saya sudah tahu saya. Ya udah pasti lah mulai. Pak langsung saudara ya. Udah tidak kuat saudara saya. Saya bilang saya butuh orang-orang yang teriak. Orang-orang yang main gitar supaya saya bisa. Saudara saya panggil beberapa orang, ada 3 orang. Dan mereka mulai teriak, muji saya ikut teriak. Saya teriak, Yesus, Yesus, saya teriak. Saudara saya teriak, bahasa roh saya teriak semua. Sampai itu saudara ya, satu kayak camp kecil saudara ya. Mereka dulunya semua mau istirahat, tapi untuk semua teman-teman sendiri, semua orang-orang panitia KKR, semua tidak jadi istirahat karena dengar suara saya. Akhirnya doa semua di kamar masing-masing saudara ya. Saudara dan saya mulai teriak sampai saya rasa lumayan. Udah saya rasa ada kekuatan yang ngalir dalam hidup saya. Dan saya berkata, oke, selesai. Saya tak mandi. Saya mandi, kami semua mandi, kami berangkat saudara. Dan saya lihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Sungguh saudara, saya cuma berdiri di atas setengah jam doa itu. Kalau saudara tanya, Bu hari itu ibu berdiri di atas apa? Di atas pujian yang setengah jam itu. Karena saya sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi pada waktu saya berdiri di atas pujian yang setengah jam itu KKR saudara kurang lebih 500 sampai 600 orang ya. Orang-orang dari gereja tradisional campur jadi satu saudara. Tapi saya sampaikan firman Tuhan. Itu semua saya tantang, saya pikir gini, saya tantang dulu berdiri. Nanti setelah berdiri saya bawa mereka maju. Karena orang-orang gereja tradisional kan mungkin tidak biasa langsung maju. Tapi begitu saya tantang saudara, seluruh ruangan berdiri. Termasuk pendeta-pendetanya berdiri. Jadi saya berpikir kalau saya suruh maju nanti gimana ini semua berdiri. Saudara. Dan saya berkata, Tuhan kau baik. Engkau lawat mereka semuanya. Saya cuma bisa berkata, Tuhan. Aduh kok bisa ya Tuhan. Tuhan cuma bilang pujian punya kekuatan yang besar. Amin. Karena itu hari-hari ini mari berdiri di atas pujian. Mari berdiri di atas pujian. Dan yang kedua Tuhan bilang soal Yusuf. Saudara, siapa ini Yusuf? Kekuatannya adalah di pengampunan dan kasih. Betul? Saudara, seandainya dia tidak punya kekuatan pengampunan dan kasih dan memberi makan bangsanya, maka sebuah bangsa sedang habis dipunahkan hari ini. Saudara, dan Tuhan berkata hari-hari ini, nak, senjatamu bukan perang, senjatamu bukan makian, bukan membela diri, tapi senjatamu kasih seperti Yusuf. Balas kejahatan dengan kebaikan. Yusuf berkata, engkau boleh mereka-reka yang jahat, Tuhan mereka-reka yang baik. Mereka boleh menjual, aku memberi makan mereka. Mereka boleh saudara ya, memperbudak, bahkan memasukkan Yusuf dari penjara. Tapi Yusuf saudara melepaskan mereka. Saudara, saya berdoa supaya saudara menangkap ini. Dan berkata, ya Tuhan, ya Tuhan. Mari saya minta musik. Ku jawab ya, ya, ya. Saya minta musik nyanyikan lagu itu.